wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dilanjutkan untuk terjemah perkataan ayat yang ke-136. 139. Oh, 139. Di tempat saya terakhirnya tanggal ini. Lambat. Wis. Langsung mawon kul. Kul ini adalah kata perintah yang diperintahkan kepada satu. Berarti katakanlah olehmu. Katakanlah olehmu. Atuhajuna ayat pertama adalah apakah. Kemudian atuhajuna itu hanya adalah apakah. Kemudian tuhajuna adalah kata kerja fi'il mudhari. Pelakunya tak di depan, waulun di ekor, ini berarti kalian akan. Sisa 3 hurufnya adalah Hajah. hujjah. Hajah. Hujjah yang biasa panjenengan kenal itu hujjah. Jadi kalau biasanya panjenengan ada masalah dengan sesuatu, kemudian orang itu berhujjah mengenai hujjah itu membantah. Jadi kalau dia punya hujjah, dia punya bantahan seperti ini. Jadi kalau arti dalam kata kerjanya membantah. Sehingga yuhajjuna, kalian akan membantah kami di dalam Allah atau tentang Allah. Katakanlah, apakah kalian akan membantah atau mendebat kami dengan Allah atau di dalam Allah? Wa berarti dan dia Rabbuna Tuhan kami, wa rabbukum dan Tuhan kalian. Wa berarti dan, lana bagi kami atau untuk, kami, walana dan bagi kami, a'maluna, amal ya amal jamaknya adalah amal. Amalun itu kata benda, artinya satu amal. Kalau amal itu berarti amal-amal kami. Ya. Walana a'maluna dan bagi kami amal-amal kami. Walakum dan bagikum kalian a'malukum amal-amal kalian.
wa nahnu, Dan wa kami. berarti dan nahnu kami lahu baginya mukhlisuna. Mukhlisuna adalah kata benda pelaku Aktif. aktif masuk rumus Mu'i. mu'i. Jadi huruf pertamanya mu, bentuk mufradnya adalah mukhlisun, sehingga masuk rumus mu'i yaitu pelaku aktif orang-orang yang Oke, dari kata mengikhlaskan ikhlas. Katakanlah olehmu, saya ulang dari awal, apakah kalian akan mendebat kami tentang Allah dan Dia Tuhan kami dan Tuhan kalian, dan bagi kami amalan-amalan kami dan bagi kalian amalan-amalan kalian, wa nahnu dan kami lahu baginya mukhlisun. Ini kalau dipotong ya jadi banyak sekali. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Berhenti. Wa lana a'maluna wa lakum a'malukum. Berhenti lagi. Wa nahnu lahu mukhlisun. Dipotong jadi 3, jadi 2 boleh, jadi sekali nafas boleh, silakan. Kalau membahas ilmu tajwid, qul atuhajju. Kenapa kok dibaca panjang sekali? Ada tasdid. Ada menekankan Mat tabi'i mat. mat jaiz, mat tabi'i, ada lagi Mat wajib. mat jaiz salah nggak apa-apa. Ini adalah mat lazim musakol kalimi namanya. Mat lazim. Oh. Jika ada mat asli yang ketemu dengan hamzah di dalam satu kata, maka akan muncul layar harusnya. Jadi di sana akan muncul layar. Yang layar itu menjadi mat lazim musakol kalimi. Hukumnya sama dengan mat wajib, sama dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ketemu tasdid. Lin. Mat lazim. Bisa nih. Setelahnya juga sama. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana menjadi mat Wajib. mat jaiz. Mat jaiz. Oh ya, 2 kata. Meskipun tidak ada layarnya, hendaklah panjenengan bisa otomatis. Karena tidak menutup kemungkinan nanti panjenengan itu sudah menjadi mubaligh. Amin, amin. Kemudian panjenengan disuguhkan teks yang seperti ini, teksnya itu tidak ada layar-layarnya, harus bisa otomatis. Nah, kan panjenengan jika kita tidak tahu nanti 5 tahun ke depan menjadi seperti apa. Cirinya dadanya itu berlayar. Kenapa? Yang tadinya nggak ada tandanya. Betul, karena ini ketikan sendiri. Kalau ngetik di komputer sendiri tidak bisa muncul layar-layar. Tetapi secara hukum tajwid panjenengan harus bisa otomatis. Jika mat asli ketemu tasdid di dalam satu kata menjadi mat lazim, ya dibayangkan sendiri ada layarnya. Dan setelahnya juga sama. Ada gitu? Ada yang ditanyakan dulu 139. Kalau panjenengan ingin lebih detail lagi terkait dengan masalah mat lazim mustakol kalimi ini, ketika mengucapkan ha sempurnakan sampai 6.
Kuncinya adalah pada tasdidnya. Ketika mengucapkan tasdid jangan terburu-buru dihidupkan, atau kalau dalam panjangan mencari di tajwidnya ditahan sebentar saja. Qul atuhajjunana, termasuk ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alnya ini tertahan sedikit. Kuncinya ada pada ibunya. Ya, kalau mengucapkan mad lazim mustaqbal kalimi, tekniknya adalah itu. Oke. Jangan terburu-buru menghidupkan tasdid, tapi ditahan sedikit. Oke. Satu nafas. Saya ulang sedikit. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Jadi seperti itu. Oke. Ayat setelahnya am berarti atau. Am itu sama dengan au. Au artinya atau. Am atau. Am atau. Takuluna, kata kerja fi'il Mudhari. pelakunya adalah Kalian. takulun kalian. Sisa 3 hurufnya Qawala. koala sama koyala sama. Makna lengkapnya kalian akan mengatakan, ataukah kalian akan mengatakan inna sesungguhnya. Inna tidak usah dianalisa ya, karena bentuknya paten. Inna sesungguhnya Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Ismaila dan Nabi Ismail, wa Ishaq dan Nabi Ishaq, wa Ya'qub dan Nabi Ya'qub, wal asbaq wal asbaq, keturunannya, anak cucu. ya, dan anak cucu atau keturunannya. Wal asbaq dan anak cucu. Kanu, Mereka adalah kanu. Kalau di sini dianalisa kata kerja Fi'il fi'il mudhari. madhi. Mati. Depannya ada daya tahanannya, berarti fi'il madhi. Pelakunya adalah wawu di ekor itu, wawu alif di Mereka. ekor. Mereka. Oke. menjadi Karena yakunu artinya menjadi. Mereka telah Mereka menjadi telah menjadi orang Yahudi au Nasara atau Nasrani. Kul, Katakanlah katakanlah olehmu. mu kalau katakanlah olehmu berdua, Kula. katakanlah oleh kalian, Kulu. kalau kul katakanlah oleh. Katakanlah olehmu a'antum. A'antum ayat pertama adalah apakah antum itu adalah Kalian A'antum, apakah kalian a'lam. lebih Nah, mengetahui. kalau sebuah kata ditambahkan alif di depan, kemungkinannya ada 4 seperti yang sebelumnya itu ya. Nah, kalau yang ini a'lam ini adalah isim tafdil. Isim tafdil adalah sebuah kata benda yang memiliki makna lebih atau paling. Nah, dilihat di sana a'lam itu paling. Lebih mengetahui. Paling apa? 3 huruf aslinya Alam. Mengetahui. Sehingga kalau a'lam paling Mengetahui. atau lebih mengetahui. Sehingga di sana kul a'antum a'lam, katakanlah olehmu apakah antum kalian a'lam Lebih mengetahui. lebih mengetahui am Atau atau Allah. Allah. Waman wa artinya dan man siapa yang azlam Lebih azlam zalim. juga isim tafdil, sebuah kata yang memiliki makna paling dari kata zalam.
Zalama artinya Zalim. menganiaya. Lebih aniaya. Jadi kalau al-zalamu lebih Aniaya. zalim atau paling zalim. Wa man azlamu, dan siapa yang lebih zalim? Min man, siapa yang katama ini Menyembunyikan. jelas kata kerja fi'il madi, beda dengan khotam ini. Fi'il madi pelakunya adalah Dia. dia telah Menyembunyikan. menyembunyikan. Kalau khotama menutup. Khotam ini baca Qur'annya sudah khotam menggunakan Kata. khotam, sudah khotam. Sehingga kalau khotam itu artinya menutup. Khotamul anbiya artinya nabi penutup. Jadi Nabi Muhammad itu adalah khotamul anbiya. Khotam artinya penutup. Nah kalau di sini khotam menutup berarti ini. Kalau katama itu Menyembunyikan. Dia telah ayu katama berarti Delian. Ayat delian. itu hanya masalah bahasa. Tapi secara bahasa kan maknanya ngerti. Kataman itu khotaman ya. Kata ya, jadi kalau di dalam bahasa Arab hati-hati kata khotama dan katama. Kali ya sama dengan apa? Hasiba dan kasaba. Kalau kasaba sama dengan fa'ala, kalau hasiba itu Menghitung. sama dengan ini katama dan khotama. Mendung ya. Jadi katama waman azlamu was, dan man siapa yang azlamu lebih zalim min dari man siapa yang katama dia telah menyembunyikan syahadatan. Kesaksian. Kalau syahadah itu artinya menyaksikan, tapi kalau syahadatan Kesaksian. kesaksian atau persaksian. Peperkenterpen ujungnya diganti dengan itu. Kesaksian atau persaksian indahu Di sisinya. min Dari Allah. Wama dan matinya Allah di artinya dengan ghafilin. lalai. Ghafilin ini dari kata Gofala. lagi ghafala itu artinya melalaikan. Biasanya kalau panjenengan sering dapat itu kata ghaflah. Gofla. Jadi biasanya kalau dijelaskan kan, marilah kita setelah sholat wajib minggu harus berzikir, kemudian sholat sunnah katanya, untuk menutup ghaflah Kelalaian. kelalaian yang ada di dalam sholat wajib. Gofla. Ghaflah sama dengan ini dari kata ghafala, kelalaian. Wama dan tidaklah Allah di artinya dengan ghafilin kelalaian anma Dari apa yang an dari ma apa yang harian. anma dari apa yang ta'maluna kata kerja fi'il Mudare. Jadi kenapa kok mudhari? Karena Ta'walun. utamanya ya ta'ana. Kalau mudhari berarti mesti maknanya akan. Pelakunya siapa? Kalian. Pak dan Torun ini kalian, berarti 30 kalian akan. Sisa 3 hurufnya amala melakukan, melaksanakan, mengamalkan sama ini. Jadi
ta'maluna, kalian akan mengamalkan atau mengerjakan. Saya ulang, am yaquluna, ataukah kalian akan mengatakan, inna sesungguhnya Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Ismail dan Nabi Ismail, wa Ishaq dan Nabi Ishaq, wa Ya'qub dan Nabi Ya'qub, wal asbab dan anak cucunya, kanu mereka telah menjadi hudan orang Yahudi atau Nasoro. Yahudi atau Nasrani. Kul, katakanlah olehmu, apakah antum kalian a'lam lebih mengetahui atau Allah wa man dan siapa dan orang yang yang lebih dolim dari siapa dia telah menyembunyikan kesaksian atau persaksian indahu di sisinya dari Allah dan juga Allah dengan Dari apanya? kelalaian atau kelalaian amma dari apa yang ta'malun kalian kerjakan, selalu kerjakan. Ini kalau dipotong jadi berapa? Banyak. Saya baca antakununa inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbab kanu hudan aw nasara. Berhenti lagi. Qul a'antum a'lamu amillah wa man a'lamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Kalau ingin mengulang ya boleh, tinggal pada lebihkan tadi potongannya, mengulang pada bagian ujungnya lagi. Tapi kalau seandainya tanpa mengulang seperti tadi, apakah berubah makna? Saya ulangi, coba diperhatikan maknanya. Antakununa Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbab kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Mengulang ya silakan, tidak ya silakan. Jadi tidak harus ketika berhenti itu mengulang. Sehingga yang panjenengan nafasnya sudah ngomsrot ya, jangan dipaksa untuk sampai panjang. Dan bagaimana caranya supaya bisa seperti itu? Selain paham makna, panjenengan paham dengan ilmu tajwid gitu. Soalnya biasanya itu sudah kepingin berhenti, tapi kok angel, dilanjutkan lagi, kok angel, bagaimana cara berhentinya, dilanjutkan lagi, sampai akhirnya tidak berhenti.
Nanti sampai akhir. Dan dengan nafas semakin habis, maka dengungnya akan semakin hilang, panjang pendeknya akan hilang. Jika berusaha untuk membaca itu yang bisa dinikmati. Nah, yang terakhir tilka berarti itu untuk mu'annas. Kenapa kok tilka? Karena gandengannya adalah umat. Ummah itu kan perempuan ya. Tapi kalau di dalam surat Al-Baqarah dalikal kitab itu laki-laki, sehingga dalikal kitab. Tapi kalau di sini tilka umat perempuan ya, objeknya perempuan. Tilka adalah itu umatun, satu buah umat. Qad sungguh kholat itu aslinya ya kholawa, artinya telah berlalu. Jadi karena objeknya adalah hiya itu dia, satu orang panas ya, maka menjadi kholat. Itu satu buah umat, qad sungguh kholat telah berlalu. Laha artinya bagi, hanya baginya. Ma apa yang kasabat. Dan ini tadi kasabat, hati-hati dengan hasabah atau hasibah ya. Kalau kasabah itu mengusahakan, mengamalkan, melakukan sami ya. Jadi laha baginya, bagi umat itu maksudnya ma apa yang kasabat, dia telah mengusahakan. Walakum dan bagikum kalian ma apa yang kasabetul, kalian telah mengusahakan. Wa dan la tidak. Tus aluna adalah kata kerja fi'il mudhari, jelas ya. Kemudian pelakunya adalah taqawun, kalian. 3 huruf aslinya sa'ala arti aslinya sa'ala itu bertanya. Tapi panjenengan perhatikan di sana itu tus alu itu masuk rumus a. Ditanya. Iya, ada a ya. Jika fi'il mudhari itu polanya u untuk huruf pertama dan a adalah huruf sebelum terakhir pada bentuk mufradnya, maka menjadi pasif. Sehingga walatus aluna dan tidaklah kalian akan ditanya amma tentang apa yang kan mereka telah kata kerja fi'il madhi pelakunya mereka telah menjadi. Ya'malun kata kerja fi'il mudhari pelakunya mereka akan mengamalkan. Walatus aluna dan tidaklah kalian akan ditanya amma tentang ma apa yang kamu mereka menjadi, ya'malun mereka akan mengamalkan. Kata bentuk usaha harian usahakan. Jadi maknanya di sana itulah umat yang telah berlalu. Baginya apa yang mereka dia usahakan telah kerjakan, dan bagi kalian apa yang kalian telah kerjakan, dan tidaklah kalian akan ditanya tentang apa yang mereka adalah atau mereka menjadi, mereka kerjakan atau mereka selalu mengerjakan. Dipotong dari berapa ini? 2 boleh, 3 boleh ini. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat
amma kanu ya'malun. Tiga yang perlu diperhatikan juga kalau ilmu tajwidnya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma pendekung. Tapi mimnya enggak ada tasdidnya. Kalau di Al-Quran ada tasdidnya, tapi di situ hukumnya masuk di mim sukun ketemu mim, dibaca maghrib idgham ini kan sudah fasih ilmu tajwid. OTW. OTW menuju fasih. Itu loh yang pintar. Bisa nih, padahal membaca kayak itu enak loh. Enak kok. Saya juga membaca, tapi membacanya tidak bisa berhenti. Tidak bisa berhenti. Sekali lagi, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Dibagi tiga. Itu adalah umat yang telah berlalu. Baginya apa yang telah dia kerjakan, dan bagi kalian apa yang telah kalian kerjakan. Berarti lagi, dan tidaklah kalian akan ditanya tentang apa yang mereka telah kerjakan. Aslinya itu saja maknanya. Ini berarti jilid 1 sudah Selesai. Khotam. Tidak kalian akan ditanya. Tapi kalau bahasa itu kembali lagi, ini kalau bahasa itu lebih luas nih. Yang penting lawan bicaranya paham. Meskipun panjang ngajak, ayo kita katakan ngajak seperti gitu. Tapi maksudnya kan sudah bisa dipahami. Kota. Apa ya saya kalau ngomong, tapi kalau baca Quran harus benar. Betul, kalau di dalam baca Quran harus betul. Tapi kalau untuk komunikasi, outputnya itu sebenarnya kalau komunikasi lawan bicaranya paham. Iya betul. Ini seperti panjenengan ada yang menyampaikan nanti ngajinya bakdo maghrib, bakdo. Kan juga kalau panjenengan menyampaikan nanti ngajinya ba'da asar. Kok agak-agak kompliki kan ini Jadi kalau komunikasi disesuaikan pendengarnya. Pendengarnya orang apa banyak mengucapkan nanti ketemunya ba'da. Akhirnya sudah diberikan mutawassit oleh ba'da ada yang mendengar rasanya. Ini buatan sebenarnya tapi biasanya orang awam akan merasakannya seperti itu. Dipanggil Wan Abu. Ada yang ditanyakan? Wan Abu ya. Kalau tidak ada ke jilid yang kedua, khusus yang kedua. Murajaahnya pertemuan pertama, pertemuan nanti setelahnya mau. Jadi jam 15 menit awal atau 10 menit di awal mengulang materi-materinya. Jadi panjenengan nanti yang masih baru jangan khawatir. Mulai pertemuan depan ini sebelum mulai pelajarannya saya mengulang teori-teori sedikit. Jadi nanti yang baru supaya dapat ilmunya, yang
lama supaya semakin Semakin putih, mantap. Mantap, mantap. ayat 142 Kopi ini sudah mulai tidak berwarna hitam semua. Ini tetap tetapi panjenengan menggunakan yang untuk kopian ini supaya bisa panjenengan berikan catatan. Saya kulu saja di dalam bahasa Arab itu memiliki makna akan. Seperti saya sampaikan sebelumnya, kalau sa itu akan dalam waktu jangka pendek, kalau jangka panjang saufa. Saufa itu artinya kelak. Kelak. Kalau kelak itu kan panjang, contohnya saya akan pergi ke sekolah. Saya akan pergi ke sekolah pendek waktunya. Tapi kalau kelak saya akan pergi ke sekolah, waktunya panjang. Kemudian yakulu kata kerja fiil pelakunya adalah ya, dia. Kemudian tiga huruf aslinya qawala, mengatakan atau berkata. Jadi akan, dia mengatakan. Kalau digunakan bahasa yang lebih mudah, dia akan mengatakan. Dia siapa? Asfaha. Asfaha itu orang-orang yang bodoh. Asfaha. Orang-orang yang bodoh. Min dari anasi manusia. Apa ya? Wala kata kerja fiil Madi. Wanya bukan dari ini. Kebetulan wanya itu adalah milik dari kata itu sendiri. Walala dari kata walala atau wala. Wala itu artinya memalingkan atau berpaling. Sehingga kalau wala jelas dianalisa menjadi kata kerja fiil madi. Pelakunya adalah dia telah berpaling. Jadi saya kulus sufaha, dia akan berkata, dia siapa? Orang-orang yang bodoh itu minan nasi dari manusia, apa yang dia telah berpaling dari mereka. Tentang atau dari sama. Kiblati ya kiblat mereka berpaling dari kiblat mereka. Alati yang alati yang kamu mereka telah menjadi mati pelakunya mereka telah karena yakunu artinya menjadi alaiha atasnya yang mereka telah menjadi atasnya. Al-Masyriq artinya dari kata Masyriq, barat, syuruk, timur. Kalau al-maghrib itu barat. Kul katakanlah lillahi bagi Allah atau milik Allah al-masyriq wal maghrib, timur dan barat. Ini ceritanya Pak Ami. Jadi dahulu sebelum ditentukan sholat itu menghadap arah kiblat. Jadi kalau di Mekah sana itu sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa, jadi ke timur. Tapi umpami ketika itu orang di Indonesia sudah ada orang yang Muslim, ya tetap ke arah barat. Tapi kalau di Mekah itu dulu sholatnya menghadap ke arah timur. Nah kemudian diganti menjadi ke arah barat atau ke Masjidil Aqsa. Sehingga
di Masjid Qiblatain itu mihrabnya timur. Jadi di sini orang-orang yang bodoh itu mengatakan kepada manusia apa yang wallahu, dia telah berpaling dari mereka tentang kiblat mereka, allati yang kamu mereka adalah alaiha atasnya. Jadi maksudnya ada beberapa orang yang ketika kiblat itu diganti menuju Masjidil Haram, sebagian manusia itu tidak mau. Jadi kita tetap ke Masjidil Aqsa. Maka di sana kul, katakanlah olehmu lillahi, milik Allah, al-masyriq wal maghrib, timur dan barat. Kalau masyriq itu biasanya panjenengan dapat kata yang mudah itu syuruk. Salat syuruk ketika matahari berada di timur. Salat maghrib ketika matahari sudah di barat. Jadi ghoroba itu barat. Masyriq, timur, maghrib, barat. Ya di kata kerja fiil madi mudhari. Pelakunya adalah dia akan memberi petunjuk. Aslinya hadaya artinya menghidayahkan. Ya dia akan menghidayahkan atau dia akan menunjukkan. Man siapa yang Yasha adalah kata kerja fi'il mudhari, pelakunya adalah ya di depan itu artinya dia dia akan, sya'a artinya menghendaki. Harus hafal nih, panjenengan seringkali mengucapkan insya'a Allah, insya Allah, jika sya'a dia menghendaki Allah. Jadi man yasha, man siapa yang yasha dia akan menghendaki ila kepada siratin, sirat artinya jalan, al-badalnya mustaqimin. Mustaqimin ini adalah kata benda jelas ya. Mustaqimin diawali mamimu berakhiran tanwin dari kata apa? Tiga huruf aslinya ini turunan dari kata kerja ya. Koyama itu artinya apa? Berdiri atau tegak. Jadi kalau siratin mustaqimin, jalan yang tegak. Jadi istiqomah itu bukan istiqomah. Istiqomah itu bukan terus menerus, bukan. Jadi nama istiqomah itu artinya tegak. Jadi kalau panjangan yang mudah dipahami biasanya dari kata iqomah. Nah, iqomah itu artinya tegak. Jadi keadaan duduk menjadi tegak. Atau panjenengan dapat kalimat qiyamul lail. Menegakkan malam. Istiqomah sama berarti tegak. Mustaqim berarti kalau siratin mustaqim, jalan yang tegak. Kata nggih. Ini kalau dipotong jadi banyak sekali nih. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kalau kamu itu nafasnya boleh dipotong. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Jadi 4. Ini agak panjang. Wa berarti dan
ka Seperti. ka seperti, zalika Itu. sehingga kalau dipreteli waka zalika itu artinya dan Seperti itu. tapi kalau diterjemah biasanya disederhanakan menjadi Demikian. dan demikian. Kalau panjangnya membuka terjemah ini ada ayat lebih dari tadi Demikian. 143. Demikian itu. Iya, jadi kalau diterjemah dan demikian. Dan demikian. Menjadikan kalian. Dan demikian. Nah, oh 143. Ini wakadzalika dan demikian itu. Dan demikian itu. Ini kalau diterjemah. Tapi kalau dipreteli tadi wa artinya dan ka seperti dalika dan seperti itu. Ja'alna kata kerja Fi'il madi. madi pelakunya adalah Kami. nahnu. Kami telah Kami Ja'ala telah itu sama dengan menjadikan. kana yang Menjadi. ja'ala sama dengan kana yang Menjadikan. dulu artinya menjadikan. Dan seperti itu kami akan menjadikan Telah kalian menjadikan kalian umat umat yang wasakon. Wasakon artinya pertengahan ya. di pertengahan. Biasanya padahal kalau di mutajwid tadi dapatnya mutawasut berarti hukumnya pertengahan. Ya, Atau ya, kalau benar. pandangan di yang muda atau sering mendengar madrasah mutawasito, itu madrasah yang tengah-tengah. Kalau yang pertama kan ibtidaiyah dari kata bada'a, pemula. Tengah-tengah menjadi mutawasito atau tanawiyah. Yang kedua SMA menjadi aliyah. Kalau sebenarnya itu dari ibtidaiyah, mutawasito, kemudian sanawiyah. Nah, aliyah itu sebenarnya Perguruan tinggi. universitas. Loncat. Loncat aslinya itu namanya najis itu kan di mutawasi pertengahan. Kalau anak namanya mutawasito itu berarti harus ada lagi kan, kalau sudah lupa itu dikasih. To be continued. Nah, itu sudah diniatkan di tengah-tengah. Lanjutan. Harus ada artinya lagi. Seperti kalau orang Jawa namanya pamungkas berarti harus sudah Selesai. Kalau ada lagi, Iya. Hati Kawit. Berarti itu embu. Kawit. Kawit. kaji ini pamungkas kan. Ya, kita pamungkas. Ganti putri pamungkas tak ono. Kalau pakai nama Iya, harus Kang. disesuaikan. Ajili. Kembali lagi wakadzalika dan seperti itu ja'alna kami telah menjadikan. Yang perlu banyak perhatikan kata ta di sini ditulis dengan menggunakan mat yang bentuknya seperti itu. Ya, tapi aslinya ini ta yang menggunakan Panjang. alif besar sama saja. Ya. Ja'alna kami telah menjadikan kalian Kalian. umatan sebuah umat yang wasaton yang ada Pertengahan. di tengah-tengah. Li untuk li untuk ya. Takunu kata kerja fi'il mudhari pelakunya tak dan waw di ekor kalian akan karena yang kunu Menjadi. Litakunu berarti maknanya Untuk kalian menjadi syuhada. saksi. Syuhada itu saksi. saksi. Syuhada artinya saksi. Ala Atas an-nasi manusia. Ya, dan seperti itu kami akan menjadikan kalian itu sebuah umat yang berada di pertengahan untuk kalian menjadi saksi atas manusia.
Wa yakuna wa artinya dan yakuna mereka akan menjadi ar-rasulu seorang rasul satu dari kata risalah mengutus mengirimkan rasul alaikum atas kalian syahidan saksi wama dan tidaklah ja'alna kami telah menjadikan atas tadi kami telah menjadikan al-qiblata kiblat sebuah kiblat alati yang kenapa kok menggunakan alati karena objeknya adalah kiblatun atau muannas wa maja'alna al-qiblata dan tidaklah kami akan menjadikan kiblat itu alati yang kunta kata kerja fi'il madi kata kerja fi'il madi pelakunya adalah maka kamu akan menjadi alaiha atasnya illa kecuali untuk atau bagi na'lama kata kerja fi'il mudhari pelakunya adalah nahnu kami akan alima mengetahui untuk kami akan mengetahui man siapa yang yattabi'u kata kerja fi'il mudhari pelakunya ya di depan itu dia akan sisa 3 hurufnya tabi'a artinya mengikuti jadi kita kecuali lina'lama untuk kami mengetahui man siapa yang yattabi'u dia akan mengikuti rasul itu min dari man siapa yang qalibu kata kerja fi'il mudhari pelakunya adalah dia inqalaba itu datang dari kata qalaba artinya membalik atau berpaling atau yang muqallibal qulub. kenapa? Yang muqallibal. Ya muqallibal qulub. berbalik Jadi biasanya sering pada dengan berdoa itu dari kata qalaba. Jadi untuk lima lama untuk kami mengetahui man siapa yang tadi dia mengikuti Rasul itu mimpan dari siapa yang menipu dia akan berbalik atau berpaling ala atas akibaihi artinya tumit itu akibai berbalik paling dari tumitnya. Jadi maksudnya tumit yang tadinya itu ngadepnya ke sana diputar ke arah sebaliknya tumit. Jadi ini kan masih membicarakan terkait dengan masalah kiblat yang tadinya menghadap timur, kemudian diminta untuk memutar tumitnya menghadap ke barat. yang ke Masjidil Haram. Di atas tumitnya berbalik. Tumit dalam bahasa Jawa nggih. Tumit Tumitnya tercatat. Iya. bahasa Jawa kan lebih lengkap nih. Tumit ada, kencet ada. Lek bahasa Indonesia kan kencet. Tulis kan garis. Makanya anak sekarang itu kalau disuruh izin itu biasanya jadi ada tumit, ada tungkak, ada
Nah, kalau di sini terkait dengan akibahi ini tumitnya. Wa berarti dan jika karena jelas ya gampang ini kata kerja fi'il madhi pelakunya dia telah menjadi la sungguh kabir besar. Jadi wa ikanat dan jika kanat dia menjadi la sungguh kabiratan sesuatu yang besar illa kecuali ala atas alladzina orang-orang yang hada kata kerja fi'il Mari pelakunya dia telah menghidayahkan dia siapa? Allah. Jadi memutar tumit itu tadi di dalam sholat yang tadi yang menghadap Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram itu adalah wa ikana dan jika dia telah menjadi seperti itu sungguh kabiratan menjadi sesuatu yang besar atau yang berat illa kecuali ala atas Orang-orang yang memulai petunjuk. Allah itu telah menghidayahkan. Jika belum dapat hidayah, maka ketika itu orang-orang akan merasa berat sekali untuk memutar arahnya. Jadi seperti panjenengan sekarang yang tiba-tiba kemudian diminta untuk sholat menghadap ke sebaliknya kan tidak enak Ya. kalau tidak benar-benar memiliki iman Ya, kuat. Wa artinya dan tidak karena kata kerja fi'il di pelakunya adalah dia adalah atau dia menjadi dan tidaklah dia Allah itu adalah untuk yudi'a linya itu untuk yudi'a itu kata kerja fi'il mudhari pelakunya dia akan kemudian 3 huruf aslinya doya'a itu menyia-nyiakan. Jadi li untuk dia menyia-nyiakan keimananku kalian sia-siakan. Jadi dan tidaklah dia Allah itu adalah untuk menyia-nyiakan keimanan kalian. Innallaha sesungguhnya Allah binasi dengan manusia itu la sungguh rauf maha pengasih rahim maha penyayang. Jadi innallaha sesungguhnya Allah artinya dengan atau kepada anasi manusia la sungguh ar-rauf maha pengasih ar-rahim maha penyayang. Jika di sini ini dipotongnya bisa menjadi ngeten. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha boleh dipotong illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ
sampai anas juga boleh. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalau berarti di sini pada tidak perlu mengulang, langsung ya. Nah, tapi kalau ingin mengulang pun boleh mengulang dari latakunu syuhada'a. Jadi intinya adalah berhenti itu tidak mutlak harus di mana dan di mana. Sesuaikan saja sama nafas panjenengan dengan nafas yang panjenengan rasakan. Soalnya kadang pun meskipun yang masih nafasnya panjang itu kadang-kadang ya sesek, kadang-kadang enak. Loh, meskipun saya sendiri nih, kadang-kadang nafas ini enak, kadang-kadang kok rontok. Kadang-kadang seperti itu disesuaikan. Oke, sudah sampai bawah nih. Sisanya monggo kalau ada yang ditanyakan silakan. Tukang di atas. Iya tuh bukan ngecat. Tukang ngecat menara itu. Yang menara sama sudah juga gendeng. Bangkit. Tukang ngecat menara sambil. Bulan. Tapi ya nggak tahu tuh. Monggo ada yang ditanyakan Bu, silakan. Yang bingungnya pundi. Jangan sungkan-sungkan kalau bingungnya banyak, ditanyakan satu atau dua saja. Saya ulang lagi. Besok tanya itu lagi. Tanya lagi. Materinya kayak gitu apa? Ditanyakan. Yang syuhada yang syuhada itu Yang syuhada itu kan panjang ya Ustaz ya. Itu tuh kan. Niki. Nah, Itu syuhada Syuhada. Oh, kok syuhada ayat ini kok ada. Yang atas baris kedua. Oh, yang ini. Da-nya adalah panjang karena da adalah mat asli, ketemu hamzah di dalam satu kata, maka akan muncul layar-layar itu kecil sekali di sini. Muncul layar. Nah, layarnya itu menjadi mat wajib karena di dalam satu kata maka tidak perlu ditawar. Secara ilmu tajwid maka dibaca panjang 4 atau 5 harakat. Tidak boleh ditawar. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Menjadi mat wajib mutasi. Tapi kalau syuhada yang ini menjadi mat iwan, panjangnya cukup 2. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Kuncinya supaya bagus adalah panjangnya hi harus sama dengan panjangnya da. Syahida sama, ditimbang sama. Jadi jangan sekedar diolor, tetapi jangan sekedar dipanjangkan ya, tetapi disamakan antara panjangnya hi 2 harakat dan sehingga ketika menggunakan irama hati-hati. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida syahida. Ada yang lain yang ditanyakan? Tanya ilmu tajwid ya, nggak apa-apa, silakan. Karena ini sesuatu yang linear. Jadi harapannya panjenengan bisa membaca betul bagus. Nah, kemudian paham dengan terjemahnya atau terjemah perkataannya, sehingga wakaf dan ibtidanya itu tepat. Membaca bisa dinikmati. Pada berhenti pada bagian-bagian yang sudah betul. Sekaligus ketika panjenengan membaca bisa menyesuaikan irama.
fil rasa ketika membaca. Jadi jangan sampai panjenengan ketika membaca ayat neraka tapi dibaca dengan riang gembira. Atau sebaliknya ketika membaca ayat-ayat tentang surga sedih. membacanya sedih. Ustaz, Mazalul jannati allati Mazalul jannati allati wu'idal muttaqun. Enggak enak kan itu enak jalan. Ya pakai yang gembira yang riang. Mazalul jannati allati wu'idal muttaqun. Boleh dengan arti desa. tapi kalau kan sebenarnya iramanya hampir sama, tapi feel rasanya kan beda. Rasa yang dimunculkan itulah yang penting yang bisa menjanjikan tidak salah gitu ya. Sebenarnya makna ayatnya tentang surga, iramanya sedih. Atau sebaliknya, ayat tentang neraka tapi Iramanya gembira. iramanya riang. Salah. Sehingga yang mendengar kita suaranya enak tapi tak tepat. Suaranya enak tapi tak tepat pemaknaannya. Kalau saya itu sulit yang mau Ada yang masuk lain? itu loh Ustaz. Mau masuk itu ketukan pertama itu ngangkat yang itu. Boleh itu sebenarnya menurut saya kalau saya sebenarnya tidak Iya. punya pakar-pakar khusus dengan irama. Jadi setiap panjenengan itu pasti sudah memiliki kawan untuk mengiramakan itu dengan irama yang bagus. Selama itu tajwidnya terpenuhi, maka itu akan bisa teriramakan dengan sendirinya sesuai dengan kawannya itu masing-masing. Tapi kalau kepingin dipakemkan dengan mengikuti irama-irama yang sudah distandarkan, boleh saja silakan untuk Versi yang memperbaiki. Tetapi langkahnya itu tadi mengetahui tajwidnya dulu. Ya, gunakan iramanya yang penting panjenengan dengarkan nggak fals ya sudah. Nah, syaratnya adalah kalau panjenengan ingin punya suara yang bagus, ketika membaca jangan rengeng-rengeng gitu saja. Harus berirama. Enggak boleh. Nah, kalau Agak yang keras. panjenengan di sini sebenarnya Al-Mafirah ini adalah masjid yang paling enak. Panjenengan kalau datang ke masjid, seandainya di sini itu duhur jam 12 umpamanya, panjenengan datang setengah 12 saja, itu masjid masih sepi. Panjenengan mau membaca dengan bersuara, dia enak-enak mau tidak ada yang mendengar. Nanti kalau sudah ada yang datang, baru suaranya dipelankan. Habis subuh lewat dan semuanya sudah pulang. Kalau sudah suruh kan semuanya pulang. Ditunggu sebentar 10 menit untuk membaca sendiri. Maghrib bisa apa, asar ya sama. Jadi kalau punya masjid yang seperti itu sebenarnya gitu. Apalagi berdua gitu kan dari simak-simak. Ustaz itu tandanya kayak wakazalika itu kayak Yusuf itu panjang maksudnya. Yang ini. Wakazalika. Oh ini Banyak itu. harusnya Kadzalika. yang ini. Alif kecil. Lagi ini sebenarnya alif kecil. Kalau yang di kalimat Allah itu baru berangkatnya double, nggak bisa saya harus seperti ini gitu. Ja'alna mat asli wa kadza mat asli. Jadi fathah dan Nempel ya, nempel bukan fi nempel ya. bukan fi. Alif kecil. Alif kecil, Alif imut. imut. Alif mil. Oleh sebab itu Panjang. untuk pembahasan Iya, panjang. kesempatan Al-Quran ini Panjang. cukup berbeda, cukup berbeda. Panjenengan harus terbiasa. Halaman 22 ya. Bisa coba pesan magrib siap. 22. Monggo ada yang lain yang ditanyakan silakan. Nah kalau aslinya demikian panjenengan. Oh, itu sampai. Jadi hanya yang panjenengan tanyakan yang ini kada ini alif besar yang dilakukan menjadi alif kecil. Dari ini sih, mari mau kenapa nih? Saya nak Ada yang lain buatan Buatan cekap ya. insyaallah. Di rumah dipelajari. Insyaallah. Nah, nanti kalau panjenengan bingung, kita katakan dulu, kita katakan, jangan sungkan-sungkan.
biasanya itu suka, kemarin kayaknya sudah dijelaskan ini materi paling pertama, tapi saya kok belum bisa. Tidak apa-apa. Panjenengan tanya lagi. Silakan. Tidak usah suka dengan yang lain. Karena kita berjalan bersama-sama. Tidak ada warnanya. Warnanya sudah tidak ada. Ini harapan saya untuk di jilid 2 ini panjenengan masih pakai yang fotokopian itu, jadi bisa panjenengan tulis-tulis. Nanti jilid 3 nanti kondisional, kalau panjenengan sudah bisa langsung pakai Al-Quran saja. Jadi panjenengan adaptasinya biar langsung pakai teks yang seperti ini. Tapi kalau merasa masih kesulitan, tetap menggunakan yang fotokopian. Kata cekap semanda bahwa itu ini kalian kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la